Peringatan untuk menandai 1.000 hari sejak 7 Oktober telah diadakan di seluruh Israel. Selain penghormatan, aksi protes juga terjadi, termasuk di luar Knesset Israel di Yerusalem. Berlalunya waktu tidak mengurangi kemarahan yang dirasakan banyak warga Israel terhadap penanganan pemerintah mereka atas serangan Hamas dan akibatnya. Semua orang merasa bahwa setiap hari yang berlalu, tanggal 7 Oktober tetap membekas. Tidak ada yang bisa menenangkan kami. Setiap hari bahkan terasa semakin mengerikan. Seperti halnya semua pernyataan para menteri, pernyataan Perdana Menteri atau pernyataan Smotrich yang mengatakan bahwa berkat dirinya, para sandera telah kembali. Dan kenyataannya adalah berkat dirinya, para sandera kembali dalam peti mati. Dan pernyataan keji Perdana Menteri bahwa dia telah kehilangan sedikit berat badan sejak 7 Oktober. Mungkin dia membandingkan dirinya dengan Eviatar David, atau dengan Eli Sharabi, atau dengan putri saya dan cucu-cucu saya yang kembali sekurus batang korek api. Mungkin dia ingin menunjukkan rasa empati terhadap mereka. But it's simply disgusting. I24 News English bertemu dengan warga Israel di Israel Selatan yang sedang melakukan protes di sebuah lokasi yang pada tanggal 7 Oktober menjadi tempat pertempuran. Banyak penduduk di sekitar Gaza masih merasa takut dengan Hamas yang masih menguasai wilayah di Gaza. Saya sangat khawatir tentang masa depan. Itulah sebabnya saya berada di sini malam ini. Meskipun Tamir sudah kembali kepada kami untuk dimakamkan setelah kehilangan nyawanya, saya berada di sini karena saya merasa terganggu oleh fakta bahwa pemerintah Israel tidak ingin menyelidiki semua alasan kegagalan mengerikan yang terjadi pada pagi hari tanggal 7 Oktober itu. Dan bukan hanya apa yang terjadi pada pagi hari itu, tetapi juga apa yang terjadi bertahun-tahun sebelumnya sehingga Hamas bisa tumbuh seperti ini. Apa yang terjadi sehingga tidak mungkin melindungi para penduduk pada tanggal 7 Oktober? Mengapa butuh 746 hari untuk membawa Tamir kembali, yang berarti lebih dari 2 tahun? Mengapa perang belum juga berakhir sampai hari ini? Mengapa mereka berbicara tentang kemenangan total, padahal Hamas masih berkuasa? Dan dengan pemilu yang semakin dekat, kekhawatiran tentang arah masa depan negara semakin banyak bermunculan. Pemilu ini sangat krusial. Kami merasa bahwa jika pemerintah ini tidak berubah, kami sangat takut akan masa depan negara ini. Kami ingin mengubahnya, karena kami melihat apa yang terjadi dengan pemerintah yang sangat berhaluan kanan dan sangat religius ini. Dan kami ingin pemerintah yang juga menghormati warga Israel, menghormati semua orang di sekitar kita. Juga orang-orang yang tinggal di Lebanon, di Mesir, di Yordania, di Palestina. Para penunjuk rasa telah menyerukan penyelidikan negara secara nasional terhadap kegagalan pada tanggal 7 Oktober. Tuntutan yang sejauh ini masih ditolak oleh pemerintah. Dan sekarang bersama kita adalah Hila Abir. Dia adalah saudari dari Lotan Abir yang dibunuh di Festival Nova. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami hari ini, telah berbagi tanggal penting ini dengan kami. Bagaimana Anda memilih untuk memperingati hari ini? Apa yang paling penting untuk Anda lakukan hari ini? Kami berada di alun-alun Sandra sepanjang hari ini. Dan kami memiliki 1.000 barang yang dimulai hari ini. Dan kami mengambil barang-barang milik semua orang yang gugur, yang telah gugur, dan yang kembali dari penawanan. Dan ini adalah pameran yang sangat menyentuh dan penuh emosi. Dan kami akan mengadakan demonstrasi malam ini pukul 8. Apalagi yang bisa kami katakan? Maksud saya 1.000 hari tanpa mereka, tanpa saudara laki-laki saya tercinta. Dan aku tidak percaya aku masih terus berjuang untuk mengetahui apa yang terjadi padanya, untuk memahami bagaimana kami memastikan hal ini seperti ini mengejutkan, sangat besar. Peristiwa seperti ini tidak akan terjadi lagi. Dan sayangnya pemerintah kita tidak membantu kita. Negara ini benar-benar telah berubah secara fundamental. Bagaimana kamu berubah? Bagaimana seluruh 1.000 hari terakhir ini mengubahmu? Tidak seperti Netanyahu, aku justru bertambah 10 kilo. Ya, seluruh hidupku sudah berubah.
Kamu tahu, aku tidak lagi bekerja di pekerjaan lamaku. Yang kulakukan selama hampir 3 tahun ini hanyalah berjuang demi kebenaran, berjuang demi keadilan, dan berjuang untuk keluarga yang ditinggalkan. Dan segalanya telah berubah. Dan apa perasaan yang paling kuat yang kamu rasakan hari ini? Apakah itu kemarahan terhadap pemerintah? Apakah itu kesedihan? Atau justru motivasi untuk terus berjuang? Aku rasa semuanya. Aku berharap aku bisa, kamu tahu, berada di rumah bersama keluargaku dan mengenang lautan dan berduka, tapi sayangnya aku tidak bisa ya. Jika aku ingin tetap dekat dengan lautan dan tinggal di negara ini, aku harus berjuang untuk itu. Kamu tahu, dan itu menyedihkan. Tapi itulah kenyataannya sekarang. Jadi, aku tidak memikirkan itu karena kalau tidak, aku tidak tahu. Iya. Apa yang ingin kamu lihat terjadi? Kamu bilang kamu merasa harus terus berjuang. Sebenarnya untuk apa kamu berjuang? Untuk keadilan, untuk mengetahui apa yang terjadi pada saudaraku, karena aku tidak tahu apa yang terjadi padanya. Bahkan bagaimana dia bisa terluka, dan seperti apakah dia ditembak, atau apakah dia terkena granat, aku tidak tahu. Ada jarak 15 tahun antara Lotan dan aku. Dan iya, aku ingin memastikan kami tinggal di Israel dan kami mendapatkan kembali rasa aman kami dan kami bisa kembali mempercayai pemerintah dan para pemimpin kami dan memiliki masa depan yang indah di negara yang indah ini bersama orang-orang yang luar biasa yang tinggal di sini. Dan kami butuh ketenangan di sekitar Timur Tengah. Dan saya tidak melihat bagaimana orang-orang yang sekarang memimpin wilayah ini bisa membawa kita ke sana. Jadi kita harus mengganti mereka. Panahila. Apakah semuanya tentang orang-orangnya? Ya, semuanya tentang orang-orangnya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami hari ini, dan aku harap kamu benar-benar mendapatkan ketenangan yang sangat kamu cari. Sementara itu, Terima kasih banyak.